الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، الإيمان عزكم الله في kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan satu hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini mesti kita catat bahwa yang kuat dari perkataan para ulama bahwa hadis kursi itu lafaznya, redaksinya, maknanya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Quran, kalau lafaznya Al-Quran mengandung tantangan kepada orang-orang kafir untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Maka oleh karena itu, Al-Quran ada yang memalsukan langsung ke kita karena berisi tantangan, sehingga pemalsuan Al-Quran mesti ketahui dan langsung diketahui, bukan hanya oleh para ulamanya, tapi juga orang seperti kita yang mungkin sering membaca jadi ngerti, oh ayat ini begini ya, oh tidak seperti yang ada di dalam yang kita baca atau kita hafal. Berbeda dengan hadis kursi. Hadis kursi lafaznya tidak mengandung tantangan kepada orang kafir. Makanya walaupun definisi hadis kursi itu lafaznya maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau yang sahih ya. Kalau yang tidak sahih maka tidak seperti ini. Maka hadis kursi ada, yang palsunya ada. Bahkan banyak. Sehingga kemudian para ulama ahli hadis meneliti ulang. Karena tidak ada tantangan di dalamnya, tidak seperti Al-Quran, sehingga ada saja yang membuat palsu. Tapi bisa diketahui oleh para ulama ahli hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hadis ini disebut oleh para ulama, termasuk oleh Al-Imam Syaukani, disebut dengan hadis wali. Hadithul wali, hadis menjelaskan tentang wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil haqq." Siapa orang yang memusuhi kekasihku, kekasihnya Allah, maka aku umumkan perang dengan orang tersebut. Dan kekasih Allah adalah semua orang beriman bertakwa itu kekasih Allah Subhanahu. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa kekasih Allah itu mereka tidak ada rasa takut, tidak bersedih. Maksudnya itu semuanya diminimalisir oleh Allah Rabbul Alamin. Mereka kekasih Allah, rasa takutnya, rasa sedihnya diminimalisir, hilang karena dia banyak bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah lah wali dari orang-orang beriman. Yang dimaksud yang menolong mereka, yang menjaga mereka, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengerjakan ketaatan, memberikan kepada mereka konsisten dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam amal saleh. Sedangkan orang-orang kafir, wali mereka adalah yang selain Allah, yang diperlakukan secara berlebihan, yang selain Allah. Atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Segala sesuatu dari seorang hamba yang melampaui batas. Min ma'budin, apakah dia melampaui batas dengan cara diibadahi, disembah, au matbu'in, atau dia diperlakukan melampaui batas dengan diikuti, pokoknya diikuti secara total. Sebagaimana orang mengikuti Rasulullah SAW, bahkan lebih dari itu. Au muqamin, atau ditaati.
Jadi ada tiga diperlakukan melampaui batas: diibadahi, diikuti, atau ditaati seperti mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini namanya taghut diperlakukan melampaui batas. Dan gembongnya taghut yang pertama adalah iblis, laknatullah alaihi. Itu gembongnya taghut. Yang lainnya jadi pengikut semuanya. Tapi pimpinan terbesarnya adalah iblis, laknatullah alaihi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi kekasihku, kekasih Allah, Allah umumkan perang dengannya. Makanya orang mukmin satu dengan lain tak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh merampas hartanya, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Dijaga oleh Allah. Iya, ada hak-hak, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Lalu kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidak ada satu amal saleh yang dijadikan oleh seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang amal itu paling aku cintai, melainkan yang aku fardukan, yang aku wajibkan kepadanya. Jadi wali Allah yang pertama cirinya dia menunaikan yang wajib, yang fardu. Setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan yang fardu, dia kerjakan. Tentu yang haram dia meninggalkan, berusaha dia meninggalkan yang haram. Ini yang pertama, wali Allah. Bukan justru malah meninggalkan yang fardu. Sekarang jadi kebalik. Orang itu nggak sholat fardu, lain itu mawali. Oh, balik-balik. Justru berdasarkan ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari. Dalam hadis ini, hadis qudsi ini, yang namanya wali Allah itu pertama dia mengerjakan yang fardu. Itu dulu. Kerjain yang fardu, salat fardu dia kerjakan, salat Jumat dia kerjakan. Ya, bukan yang Jumatan yang malam. Ke Mekah itu. Ya, di Mekah baru jam 8, di sini udah Jumatan, jam 12, di sana baru apa? Jam 8 pagi, itu petugas kebersihan lagi bersih. Gitu. Jadi Anda jangan percaya itu, karena manusia itu pasti terbatas dengan ruang dan waktu. Rasul SAW aja yang Nabi yang Rasul, beliau ketika di Madinah, nggak pernah, saya mau Jumatannya ke Mekah aja. Setoko sampai di Mekah, nggak ada. Tetap aja beliau naik kuda. Itu yang Nabi yang Rasul. Yang kedua, wala yazalu 'abdi, dalam lafaz yang lain kita wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tatkala hambaku terus menerus continue mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Di dalam hadis ini ibadah sunnah, kalau tadi yang pertama mimma faradu alaihi, yang aku fardukan, yang aku wajibkan, yang pertama. Nggak boleh enggak itu. Yang kedua disebut dengan an-nawafil. An-nawafil ini adalah bentuk jamak dari nafilah. Secara bahasa nafilah itu artinya tambahan. Artinya tidak fardu, hukumnya tidak wajib, tapi dia amalan yang dianjurkan sebagai amalan tambahan. Ya, sebagai amalan tambahan. Atau dengan istilah lain, amalan yang disunnahkan. Amalan yang dianjurkan. Maka amalan nafilah, amalan tambahan, ada yang bersifat muqayyad. Muqayyad itu diikat. Seperti misalnya salat sunnah rawatib kan terikat dengan salat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada yang qabliyah saja, seperti subuh, tak ada ba'diyah. Ada yang ba'diyah saja, tapi qabliyah mutlak silakan, seperti maghrib, seperti isya. Itu rawatibnya, para ulama katakan yang ba'diyah saja sebenarnya. Cuma kalau yang qabliyah silakan, mutlak. Jadi dia yang namanya ibadah nafilah yang mutlak, yang muqayyad.
diikat dengan waktu, dengan ketentuan-ketentuan. Ada yang mutlak, mutlak itu bebas, tidak diikat waktunya, tidak diikat tata caranya, asalkan bukan pada waktu yang dilarang, asalkan bukan pada waktu yang diharam. Nah, yang menjadi poin pembahasan atau pertama kali dalam mukaddimah pembahasan tentang 100 amalan Rasul SAW yang akan kita bahas ini, yaitu pada poin ini. Jadi ketika hamba itu terus-menerus dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang diberikan contoh oleh Rasul SAW lalu dimotivasi kaum muslimin untuk mengerjakannya, apabila dia melakukan itu terus-menerus, apa kata Allah Rabbul Alamin? Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi salah satu sebab kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala mengamalkan nafilah ibadah yang disunnahkan tambahan walaupun tidak fardu. Tentu yang namanya nafilah itu harus ada panduan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, Allah perintahkan kepada manusia. Katakan, kasih tahu kepada umatmu, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Artinya apa yang Rasulullah SAW ajarkan, tuntunkan, ayo ikuti. Yang dimaksud ikuti Rasulullah SAW itu mengikuti tata cara, mengikuti kaifiat tata cara, bukan mengikuti kualitas. Kalau kualitas nggak ada yang bisa umat yang ikutin kualitas ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi jangan salah memahami. Ikutin Rasul, maka kita nggak sanggup lah Pak Ustaz. Kalau ngikutin kualitasnya pasti nggak bisa. Nggak usah kita, sahabat aja nggak sanggup. Sahabat aja nggak sanggup. Pernah sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, malam hari Rasulullah SAW salat malam, ibu tiba-tiba di belakangnya diam-diam. Jadi makmum. Bisa baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Sampai akhirnya sahabat Hudzaifah di dalam sholat itu nggak khusus sampai bicara begini. Wah, tadi udah selesai nih baca Al-Baqarah, udah kelar nih. Nggak tahunya lanjut baca surat An-Nisa. An-Nisa, ini cuma selesai, An-Nisa udah selesai. Habis surat An-Nisa baca surah Ali Imran. Di riwayatnya memang sebutnya nggak berurutan. Bayangin itu kurang lebih hampir 600-an ayat. Di rakaatin wahidah sekali berdiri dapat 2 rakaat, sahabat Hudzaifah dia pulang witir karena tidak ikut Rasul. Ini bicara kualitas. Kita kalau kualitas nggak bisa ikuti Rasulullah, tapi kan tata cara. Ini jangan sampai salah paham nanti orang, wah kalau kualitas kok nggak ada yang bisa ngikutin Rasul. Iya kan kita diperintahkan ikutin. Maksudnya ngikutin Rasul adalah tata cara, bukan kualitas. Kalau kualitas pasti tidak sanggup. Sahabat saja nggak sanggup. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi menjadi salah satu atau bahkan bagian yang paling penting dari mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau mengaku cinta sama Allah, semua orang boleh ngaku ya. Semua orang boleh apa? Sudah cinta Allah, saya cinta Allah. Pertanyaannya Allah, kalau sudah cinta Allah, kita tidak akan begitu. Sekarang kita boleh ngaku, nanti di sana di yaumil akhir, ketika di mahsyar, Allahnya cinta sama kita. Rasulnya cinta sama kita. Kan itu yang jadi problemnya. Kalau pengakuan nggak ada, satu orang Muslim yang mengatakan saya nggak cinta Allah Rasulnya nggak ada. Karena kalau begitu dia bisa kufur, gitu. Bisa batal keislamannya kalau dia bilang nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan itu butuh pembuktian. Makanya biasanya para masyayikh sering mengutip satu syair, wa kullun yadda'i wuslatan bilayla wa layla la tuqirru bibaka. Semua mengaku punya hubungan sama si Laila, tapi Lailanya belum itu suka sama dia. Itu bertepuk sama angin, Pak. Ini doang lagi bertepuk sebelah tangan, bertepuk sama angin doang begini. Ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan hal tersebut. Gimana orang mencintainya? Nah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai. Kalau Allah mencintai hamba, ketika faida ahbabtu, apabila aku mencintainya,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Saya terjemah ini terjemah bebas ya. Aku jaga pendengarannya, aku jaga penglihatannya, aku jaga tangannya sehingga tidak memukul kecuali berjihad di jalan Allah. Seperti dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, Allah sudah pernah memukul keluarganya, istrinya, kecuali dia memukul ketika berjihad di jalan Allah. Nabi, Allah jaga langkah-langkah kakinya. Kalau diterjemahkan secara literal, ini hadis. Ngikutin redaksi hadisnya, lafaz teks hadisnya, jadinya begini terjemahannya. Aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Ini banyak yang salah paham terhadap hadis ini. Dia mengira kalau orang itu menjadi wali Allah, maka Allah kemudian menyatu dengan dirinya. Ini keliru, salah tafsir. Tafsir keliru. Hati-hati, karena tidak mungkin Allah menyatu dengan hambanya. Sedangkan makhluk itu kecil, sedangkan Allah maha besar, Allah Akbar. Bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan 7 langit. Gak usah bumi yang apa aja gak dihitung lah itu. Saking kecilnya langit lah. 7 langit diletakkan di kursinya Allah, cuma seperti 7 koin diletakkan di atas perisai. 7 langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kursi makhluk. Jadi naik lagi ke atas lagi ada kursinya Allah Rabbul Alamin. Itu kalau 7 langit itu diibaratkan benda, dia itu seperti uang koin diletakkan di atas perisai. Jadi besaran kursi dibandingkan 7 lapis langit. Itu baru makhluk sama makhluk. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Jadi tidak mungkin Allah menyatu dengan apa? Makhluk tidak mungkin. Makanya hadis ini tidak mungkin ditafsiri begitu. Maka tadi kita terjemahnya Allah jaga penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Tidak dia melihat, tidak dia mendengar, tidak dia melakukan sesuatu, tidak dia melangkah, kecuali kepada apa yang Allah ridhai. Selanjutnya, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia berdoa meminta, aku berikan permintaan. Orang yang berusaha mengerjakan yang fardu, berusaha kontinu mengerjakan yang dianjurkan, disunnahkan, maka Allah akan jadikan dia permintaannya dikabulkan. Karena itu bagian dari syarat doa kita diijabah oleh Allah. Ikutin tuntunan Rasul. Lalu kemudian wala in ista'adani la'u'idannahu. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan kepadanya. Maka di sini pada mukadimah pembahasan kita ini kita sebutkan dalam rangka motivasi kita bahwa orang yang terus melanjutkan amal sunnahnya ini kalau menurut kalender mestinya udah 1 Dzulqa'dah mestinya nih Pak. Kalender Indonesia mestinya sudah 1 Dzulqa'dah nih Selasa. Tapi nggak tahu kalau kemarin hilang agak kelihatan, jadinya tanggal 30 Syawal kalau kemarin. Tapi kan nggak ada sedang isbat, jadi kita nggak tahu. Ya, jadi kalau memang ngikutin kalender ini sudah tanggal 1 Dzulqa'dah. Kalau kita perhatikan ibadah sunnah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui tuntunan Rasulullah SAW mudah. Makanya secara intensitas kita mesti menurun di bulan Syawal itu sudah otomatis. Tapi kan ada ibadah yang tetap seperti yang disebutkan oleh Rasul puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi itu turun. Nggak lantas 1 bulan puasanya enggak. Nanti bulan Dzulqa'dah nggak ada ibadah khususnya, tapi silakan mengerjakan ibadah puasa yang mungkin sebagian kita sudah biasa mengerjakan hari Senin atau hari Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, silakan sih. Yang penting ini ada poin penting yang harus kita selalu ingat. Walaupun sedikit, tapi usahakan kontinu. Khairul a'mal adwamuha wa itqan. Sebaik-baiknya amal adalah yang kontinu walaupun sedikit. Maka di pembahasan kita insya Allah selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mengangkat tentang amalan bukti Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih. Kita ambil dari hadis-hadis yang sahih sedikit saja, maksudnya tidak banyak, tapi agar supaya mudah diamalkan. Karena kalau kita mulainya dari langsung yang banyak, jiwa kita seringkali gampang bosan. Mulai ibadah sunnah yang banyak, sebulan bertahan, 2 bulan bertahan, 3 bulan drop.
Habis itu nggak mau ibadah sunnah lagi. Kenapa? Kapok. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa jiwa kita pun ada bosannya, ada kendornya. Maka oleh karena itu diperhatikan dari tahapannya, mulai dari yang sedikit. Satu, misalnya baru satu aja, bisanya satu, tapi continue terus sampai stabil. Sudah stabil, baru pelan-pelan pindah geser sedikit. Terus seperti itu, tahap demi tahap, agar supaya jiwa kita terdidik dan terbiasa dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada kita di kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.